Di awal film diperlihatkan seorang siswa SMA bernama Kang Jin yang hidup sendirian di kontrakan kecil. Dia juga sering ditindas sekaligus dimanfaatkan karena berasal dari keluarga Kismin 7 turunan. Seperti sekarang contohnya, dia sedang mengerjakan PR milik ketua geng sekolah bernama Namyong Bin Panjul. Sedangkan Panjul dan antek-anteknya malah asik nongkrong dan membuat keributan di rumah Kang Jin. Rupanya, Kang Jin meminjam uang dari Panjul untuk bertahan hidup. Karena itulah dia terpaksa menuruti semua perintah Panjul yang pencitraannya si paling dermawan itu. Kang Jin sebenarnya tidak nyaman, tetapi orang Kismin seperti dia bisa apa? Tak lama setelah Panjul CS pergi, muncul seorang pria yang kita panggil saja dia Samidi. Sidin satu ini adalah rentenir yang memasang bunga tinggi di setiap pinjaman dan kini datang untuk menagih hutang orang tua Kang Jin. Akan tetapi, tentunya Kang Jin tidak bisa membayar, sebab untuk membalas WhatsApp saja dia harus numpang wifi tetangga. Orang tua Kang Jin sendiri bekerja di luar kota jadi buruh pabrik. Dan karena mereka susah dihubungi, jadi Samidi menemui Kang Jin yang sialnya tidak bisa diandalkan. 이 일 많이 힘드시죠? 어쩌다 이 직업을 택하시게 된 건지 궁금해서요. Alhasil sebelum pergi, Samidi hanya berpesan agar Kang Jin menyampaikan ke orang tuanya untuk segera melunasi hutang. Malam harinya kita diperkenalkan dengan Dayong, teman sekelas Kang Jin yang dia taksir diam-diam. Dari luar Dayong terlihat polos dan menggemaskan. Namun di balik itu ternyata dia adalah simpanan sugar daddy alias jadi ani-ani. Di saat yang sama, tanpa Dayong sadari ada seseorang yang merekam waktu dia bertemu dengan Om-Om. Dan orang itu adalah Hewon, sahabat Dayong sendiri yang sayangnya mereka sudah tidak berteman lagi akibat suatu masalah. Besoknya, Kang Jin mendapat kabar dari temannya yang bernama Mansu bahwa Panjul telah bergabung dengan Gold Community. Komunitas ini berisi siswa-siswi populer dan kaya raya, kumpulan anak yang hidupnya tidak kenal cilok apalagi cicilan. Tak lama kemudian Panjul dan para anteknya datang menghampiri Kang Jin. Di sini Panjul seolah-olah mengapresiasi pekerjaan Kang Jin yang sudah membuat nilai tugasnya bagus, tapi sebenarnya dia sedang membuli dan meminta Kang Jin untuk mengerjakan PR-nya lagi. Setelah puas menindas kaum lemah, Panjul dan gengnya pun pergi begitu saja. Setelah itu tak disangka Samidi menemui Kang Jin sampai ke sekolah. Tapi kali ini Samidi menanyakan sebuah amplop berisi uang yang diduga jatuh di rumah Kang Jin. Sementara Kang Jin yang merasa tidak pernah melihat amplop tersebut mengaku tidak tahu apa-apa. Namun setibanya di rumah, Kang Jin dibuat takak-kajut sebab di sana benar ada sebuah amplop berisi uang dalam jumlah besar, persis seperti yang dimaksud Samidi sebelumnya. Alih-alih mengembalikan uang itu, Kang Jin justru menyimpannya. Tapi bukan untuk membayar utang, melainkan untuk membantu Dayong yang dituduh mencuri di toko kosmetik. Kang Jin pun seolah menjadi pahlawan setelah membayarkan lipstik dan bedaknya. Disinilah terlihat di tengah hidup yang terus diinjak masalah, Kang Jin masih sempat memikirkan orang lain. Tapi di sisi lain dia juga bungul bin tambuk karena rela mendapat masalah hanya demi cinta. Setelah itu Dayong mengucapkan terima kasih karena Kang Jin membelikan lipstik yang selama ini dia impi-impikan. Keesokan harinya di kelas, seorang siswi bernama Shinji tanpa sengaja melihat lipstik baru milik Dayong. Lipstik itu jelas bukan barang murahan sehingga dia langsung curiga. Namun Dayong mengaku bahwa lipstik tersebut dibelikan oleh Panjul. Pengakuan itu pun sontak membuat Shinji terbakar cemburu karena dia sebenarnya naksir dengan si Panjul-Panjul itu. Beberapa saat kemudian, seisi kelas dikejutkan dengan beredarnya foto perempuan yang memakai seragam sekolah mereka sedang berjalan menuju hotel bersama Kai-Kai. Tentu saja Dayong langsung ketar-ketir sebab takut aibnya terbongkar. Di tengah suasana tersebut, Panjul menghampiri dan justru menanyakan soal lipstik barunya Dayong. Dia merasa tidak pernah membelikan barang itu. Karena itulah Panjul mengajak Dayong berbicara empat mata untuk meminta penjelasan. 누가 사준 건데? 진짜 짜증나냐. 강진이가 사줬어. Dari percakapan itu, Panjul akhirnya tahu bahwa lipstik tersebut dibelikan oleh Kang Jin. Mendengar hal itu, Panjul langsung teringat saat Samidi mendatangi sekolah. Faktanya, Panjul sempat menguping pembicaraan mereka dan menyimpulkan bahwa Kang Jin menggunakan uang milik Samidi untuk membelanjakan Dayong. Dari sinilah rasa kesal Panjul terhadap Kang Jin yang sok baik terhadap gebetannya berubah menjadi niat balas dendam. Lalu saat Kang Jin sedang bermain kasti bersama Mansu, Panjul dan gengnya diam-diam mencuri uang milik Kang Jin. Melihat gerak-gerik mencurigakan itu, Kang Jin pun langsung buru-buru ke kelas. Panjul lantas memanfaatkan situasi untuk menjauhkan Kang Jin dari Dayong. Dia juga mengancam akan melaporkan Kang Jin ke Samidi jika hutangnya tidak dibayar dalam waktu 1 minggu. 그 돈 받고 싶으면 다음 주까지 50만 원 갖고 와. 그 아저씨 찾아가기 전에.
Singkat cerita, dalam perjalanan pulang, Kang Jin tidak menyangka bahwa Samidi sudah menunggunya di depan rumah. Samidi pun kembali menanyakan tentang amplop berisi uang. Lantas di sini, Kang Jin mencoba berbohong, tetapi kebohongannya dengan mudah terbongkar. Akibatnya, Kang Jin menerima salam olahraga dari Samidi. Dan akhirnya dia mengaku bahwa uang tersebut telah dibawa oleh Panjul. Setelah itu, Samidi mengajak Kang Jin ke rumahnya, tapi anehnya Kang Jin tidak dimarahi atau dihukum lebih jauh, melainkan malah ditawari pekerjaan sebagai rentenir. Tujuannya agar Kang Jin bisa melunasi utangnya sendiri sekaligus utang orang tuanya. Karena sudah terdesak, Kang Jin terpaksa menyetujui tawaran tersebut tanpa banyak pertimbangan. 너가 지금 이꼴 난 이유가 뭐야? 돈 때문이잖아. 그 돈 만식 쓰는 팀 내가 준다 딱 만들어 준다고. 뭐 방법이 없어. Keesokan harinya, Kang Jin bersama dua orang lainnya mendapat arahan dan pelatihan langsung dari Samidi. Mereka diajarkan cara mencari mangsa dan menagih utang. Tahap pertama adalah mempermalukan si pengutang di depan umum agar mau membayar. Dan Kang Jin langsung mempraktekkannya saat Panjul sedang membacot di hadapan para pengikutnya bak motivator Gen Z. Saat itu Kang Jin tiba-tiba datang dan mengamuk dengan mengungkapkan bahwa Panjul telah mencuri uang miliknya. 돈 갚아 이 새끼야! 스탠드에 놔둔 내 마이에서 네가 내 돈 훔쳐갔잖아! 그 돈 내 돈 아니야! 4천억짜 돈이야! 너 이제 좆됐다! 네가 4천억짜 돈 건든 거라고 이 개새끼야! 여기 있는 애들 다 알아! 네가 어떤 새끼인지! 니네 집에 잘 사니까 그냥 애들이 다 너한테 맞춰주는 거야! 얘들아 아냐? 오남영이 제 돈 훔쳐갔다고! Namun cara ini gagal sebab alih-alih uangnya kembali, dia justru berakhir dihukum oleh seorang guru. Setelah guru tersebut pergi, Kang Jin diam-diam mencari informasi tentang Panjul termasuk tentang keluarganya. Dan ternyata tindakan ini merupakan bagian dari tahap kedua. 너 어제 어디 갔었냐? 돈 받으러 갔지. 오남영 아버지 오성태 전무님! 아들 빚 받으러 왔습니다! Akibat ulah Kang Jin yang nekat itu, Mansu memberitahu bahwa Panjul dan para antek-anteknya akan memberinya pelajaran. Namun Kang Jin tidak menunjukkan rasa takut sedikit pun. Dia hanya diam dan memberikan kartu nama milik Samidi. Tepat setelahnya, Kang Jin dijemput oleh tangan kanan Panjul untuk dibawa menemui bosnya. Setibanya di tempat karaoke, Kang Jin pun langsung dihajar habis-habisan karena berani menagih sampai ke perusahaan ayahnya Panjul. Tapi anehnya, meski sudah babak belur, Kang Jin tetap bersikeras menagih utang. Sikap ini sontak membuat Panjul geram dan menyerahkan Kang Jin ke anak buahnya lagi. Sementara di luar, Mansu menghubungi nomor di kartu nama yang diberikan Kang Jin tadi. Hingga tak berselang lama, Samidi beserta anggota gangster pun muncul dan seketika Panjul CS langsung ciut. Ternyata, semua itu merupakan bagian dari tahap terakhir, yaitu memberikan hukuman kepada pengutang yang tidak mau membayar. Samidi lantas menuntut Panjul mengembalikan uang yang telah dicurinya dengan jatuh tempo minggu depan, sudah termasuk bunga. Dan jika tidak, maka Panjul akan menerima pelajaran yang jauh lebih serius. Mendengar hal itu, Panjul sempat melawan karena merasa kekayaan ayahnya bisa menyelesaikan segalanya. Namun tanpa banyak bacot lagi, Samidi langsung memberinya pelajaran yang nyata. 신고할 거야. 좋은 생각이다. 야, 애들 얼굴을 때리면 어떡하냐? 신고할까? Panjul pun akhirnya menyetujui tuntutan tersebut, bahkan dipaksa memberikan cap jempolnya di lembar kesepakatan. Singkatnya, 1 minggu pun berlalu dan Panjul akhirnya membayar utangnya kepada Kang Jin. Namun sayangnya, uang tersebut hanya cukup untuk membayar bunganya saja. Untungnya, Kang Jin masih memberi waktu 1 minggu lagi. Sejak momen itulah posisi mulai berbalik. Kang Jin kini memiliki sedikit kuasa untuk membalas Panjul tanpa memberi luka fisik. 잘했어. Sepulang sekolah, Kang Jin menyetorkan uang hasil tagihan kepada Samidi. Karena Kang Jin berhasil menyelesaikan misinya. Yang pertama, Samidi pun memberikan bunga dari tagihan berikutnya kepada Kang Jin sebagai upah. Bukan itu saja, dia juga menganggap utang Kang Jin mulai lunas sedikit demi sedikit. Beberapa waktu kemudian, jatuh temponya Panjul kembali tiba, tapi lagi-lagi uangnya tidak cukup. Dan karena gagal membayar, Panjul pun langsung dipermalukan di depan seluruh teman sekelas. Lalu dalam kondisi tertekan, Panjul malah mengancam akan menghabisi Kang Jin bersama para anteknya. Namun Kang Jin tidak gentar, dia justru menyadarkan bahwa Panjul sudah tidak punya teman lagi. Apalagi setelah diketahui bahwa jaringan rentenir dan gangster di belakang Kang Jin jauh lebih mengerikan dibanding geng sekolah manapun. 네가 말하는 애들 그때 본 아저씨보다 더 대단한 아이들이지?
Dan benar saja, sepulang sekolah Panjul mulai dijauhi oleh anggota gengnya. Mereka tidak ingin terlibat dengan urusan gangster dan rentenir. Semua bahkan terheran-heran dengan Panjul yang tidak punya rasa puas. Padahal sudah kaya tetapi masih nekat maling duit orang. Sementara di sisi lain, Samidi kembali menawarkan tugas baru kepada Kang Jin. Dan kali ini targetnya adalah murid-murid di sekolahnya yang menurut Samidi sangat FOMO sehingga cocok diiming-imingi pinjaman. Istilah zaman now, gaya elit ekonomi sulit. Awalnya Kang Jin ragu, tetapi setelah diiming-imingi bayaran besar, dia akhirnya menyetujuinya. Sepulang dari sana, Kang Jin lalu jalan bersama Dayong. Dalam kesempatan itu, Dayong kembali meminta bantuan karena dia jatuh kismin setelah keluarganya bangkrut. Tanpa banyak pertimbangan, Kang Jin yang bucin tolol ini lantas meminjamkan uang menggunakan jasa pinjaman ilegal milik Samidi. Saat bertemu, Samidi juga menyuruh Kang Jin untuk mengikuti 2 rentenir lainnya yang akan bertugas. Tujuannya adalah agar Kang Jin belajar cara memberi hutang dan menagih hutang, karena setiap orang memiliki karakter yang berbeda-beda. 됐어? 잘하네. 요. Hari demi hari berlalu dan rumor tentang Kang Jin yang kini menjadi rentenir mulai menyebar luas di sekolah. Tidak hanya itu, Panjul bahkan tidak berani masuk sekolah setelah ketahuan terlilit utang dengan murid yang biasa dia tindas. Akibat situasi yang berubah drastis ini, Mansu pun berani melawan anak buahnya Panjul. Jelas semua itu terjadi karena dia merasa dibekingi oleh Kang Jin dan jaringan rentenirnya. 무슨 일 있어? 네가 뭐 어쩔 거냐고. Di toilet sekolah, Hewon akhirnya menasihati Dayong dan mengaku kalau dia sudah tahu bagaimana cara Dayong mendapat uang. Hewon lalu mengingatkan bahwa semua yang dilakukan Dayong adalah kesalahan, mulai dari menjadi ani-ani hingga berutang kepada Kang Jin. Namun karena gengsinya sudah terlanjur tinggi, Dayong menolak mendengarkan. Apalagi hubungan pertemanannya dengan Hewon sudah lama putus. Keesokan harinya, Mansu mulai membantu mencari klien untuk Kang Jin karena dia juga menerima bayaran. Dan untuk misi pelebaran sayap pertama, mereka menawarkan pinjaman kepada seorang murid yang ingin membeli motor. Awalnya, murid tersebut ragu karena pernah melihat Panjul dipermalukan akibat galbay alias gagal bayar. Namun setelah Kang Jin dan Mansu meyakinkannya, murid kelas 3 itu akhirnya setuju. Tapi uangnya baru bisa cair setelah dia memotret kartu identitas orang tuanya sebagai jaminan. Tanpa berpikir panjang, kontrak pun akhirnya resmi ditandatangani. Sejak saat itu, bisnis lintah daratnya Kang Jin mulai berkembang pesat. Persyaratannya yang mudah membuat semakin banyak murid tergoda untuk meminjam uang. Bersamaan dengan itu, Kang Jin juga dibantu gangster anak buahnya Samidi untuk mengatasi murid-murid yang menolak membayar utang. 얘들아, 안녕. 불어라 이 개 족박 새끼들아. Tidak berhenti di situ, Kang Jin bahkan berhasil masuk ke Gold Community. Dan masuknya Kang Jin ke komunitas elit itu tentunya mengejutkan banyak pihak, termasuk gengnya Panjul. Kesuksesan Kang Jin bukan hanya merajalela di kalangan murid, bahkan seorang guru yang dulu sering menghukum Kang Jin pun tertarik menjadi klien. Kang Jin lalu berjanji memberi diskon bunga kepada pak guru tersebut dengan syarat harus mengajak klien lebih banyak. Tergiur iming-iming diskon, sang guru pun langsung menyetujuinya. 깡패들이 뭐 학교 뭐 찾아오거나 뭐 큰일 나서 하는 말인데 나중에 잘 갚으시면 문제될 게 없죠. Di sisi lain, si tangan kanan Panjul menemuinya dan meminta maaf karena sempat memusuhi Panjul. Dia lalu menjelaskan bahwa tindakan Kang Jin sudah terlalu jauh. Sampai-sampai dia masuk Gold Community dan sebagian besar anggota juga berutang kepadanya. Atas dasar itulah sang tangan kanan membujuk Panjul agar kembali bersekolah. Karena jika tidak, maka posisi mereka sebagai penguasa bisa semakin terancam. Singkat cerita, Panjul akhirnya kembali masuk sekolah. Dia pun langsung menghasut Mansu dengan berkata bahwa Kang Jin hanya memanfaatkannya menjadi kacung. Buktinya gajinya Kang Jin lebih besar dibanding Mansu. Dan naasnya, hasutan itu berhasil sedikit memengaruhi Mansu. Bibit retak pun mulai muncul karena pada dasarnya urusan uang memang paling cepat menguji kesetiaan. 속았어 새끼야. 이 남자 대단하다. 만수는 좋겠다. 돈도 쉽게 벌고. Di sisi lain, Hewon kembali mencoba memperbaiki hubungannya dengan Dayong. Namun Dayong tetap menolak untuk berteman lagi dan pergi begitu saja. Apesnya, dalam kondisi itu, Hewon tiba-tiba dilabrak oleh Shinji dan teman-temannya. Dari kejadian itu, mereka akhirnya mengetahui aib Dayong. Mulai dari statusnya sebagai simpanan Kai-Kai hingga kebiasaannya berutang demi mempertahankan gaya hidup hedon. Lantas sepulang sekolah, Shinji langsung melaporkan semua informasi tersebut kepada Panjul. Mengetahui hal itu, Panjul segera menyusun rencana untuk menjatuhkan Kang Jin. Sementara itu, Mansu tidak berhasil mengumpulkan setoran yang cukup karena memberi keringanan untuk temannya. Namun Kang Jin merasa hal itu salah karena bisnis tetap bisnis, tidak bisa dianggap pribadi. Dari situlah hubungan mereka mulai renggang, apalagi Mansu sudah lebih dulu dipengaruhi si Panjul. 오늘까지 당장 받아.
Kemudian Mansu menemui Samidi secara langsung. Dia mengusulkan pembagian wilayah dengan alasan agar Kang Jin tidak kerepotan mengurus area yang terlalu luas. Samidi pun langsung memahami maksud tersembunyi Mansu yang ingin mendapat bagian lebih besar. Tapi dia tidak suka dengan pengkhianat sehingga dia melakukan hal ini. 좀 배신하는 새끼 존나 싫어하는데. 돈 좀 더 만지고 싶어서 그랬습니다. 이건 진심입니다. Samidi sebenarnya berniat menyingkirkan Mansu, tetapi karena dia masih ingin mengembangkan bisnisnya, usulan itu akhirnya dipertimbangkan. Keesokan harinya, Panjul bersama anak buahnya mendatangi para pengutang Kang Jin dan mengajak mereka mogok membayar cicilan. Rencananya, mereka akan bersatu melawan sindikat lintah darat dan jika perlu melapor ke polisi. Mereka tahu betul bahwa pinjaman yang dijalankan Samidi dan Kang Jin adalah ilegal dan tidak memiliki dasar hukum. Sementara di sekolah, Kang Jin menerima pesan yang mengabarkan bahwa Samidi menyetujui pembagian wilayah. Kang Jin tentu marah karena penghasilannya otomatis akan berkurang. 나 섭섭하다. 나 고마워할 줄 알았는데. Setelah mengonfirmasi kepada para rentenir lain, amarah Kang Jin semakin memuncak. Belum selesai masalah Mansu, Kang Jin dibuat tambah pusang karena banyak pengutang mulai menolak membayar cicilan. Akhirnya, dia menghadapi kata pepatah, yaitu kalau yang punya utang biasanya lebih galak daripada yang ngasih utang. Maka dari itu, dia pun terpaksa menghadap Samidi untuk menyampaikan kegagalan tersebut. Namun Samidi tidak mau tahu, dia menuntut Kang Jin tetap menyerahkan uang tagihan secepatnya. 아니, 입 다물어 이 새끼야. 뭔가 착각하고 있는 것 같은데. 내일부터 이자 계산되니까 좆되기 싫으면 돈 빨리 가져와. Di saat yang sama, para pengutang mulai melapor ke polisi tentang praktik pinjaman ilegal tersebut. Awalnya pihak kepolisian tidak percaya karena sulit membayangkan seorang siswa SMA menjalankan bisnis rentenir. Namun salah satu pelapor menunjukkan foto Samidi sebagai dalang dari semua ini, sehingga laporan itu mulai dianggap serius. Kembali ke sisi Samidi, dia bersama dua anak buahnya berencana menagih ke orang tua murid yang menunggak utang. Menyadari situasi semakin rumit, mereka juga menyiapkan rencana kabur, meninggalkan Kang Jin dan yang lain sebagai tameng. Tanpa menunggu lama, rencana itu pun langsung dijalankan. Sementara itu, Kang Jin semakin terdesak. Para klien tidak mau membayar, murid dan guru yang berutang justru memberontak dan tidak ada satupun yang membela Kang Jin. Dia benar-benar ditinggalkan sendirian. 씨발 달라고 좀 줘라. 어? 아 씨발 지금 없다니까. 야 이 씨발 새끼야. 너 화장실 들어갈 때랑 나올 때랑 다르냐? 어? 강진아, 너 뭐 하는 거야? 지금 끄세요. 에? Di sisi lain, Dayong menemui seorang detektif untuk berkonsultasi soal pencurian. Namun detektif tersebut justru memanfaatkan situasi dengan sikap bejat dan tidak mau membantu jika kasusnya sampai ke kejaksaan. Lalu setelah bertemu Dayong, detektif itu justru menghubungi Samidi dan memberitahu bahwa para murid mulai melapor ke polisi. Seperti halnya di Konoha, detektif korup itu bersedia membereskan masalah dengan imbalan uang. Dan tentu saja Samidi pun langsung menyetujuinya. Sementara itu, Kang Jin kembali dikecewakan setelah mengetahui bahwa Samidi dan anak buahnya kabur membawa uang hasil tagihan. Dia pun akhirnya naik pitam dan frustasi berat. 이제까지 이용당한 거야. Di saat bersamaan, Shinji dan teman-temannya mencegat Dayong yang hendak pulang ke rumah kontrakan. Mereka langsung menunjukkan foto aib Dayong dan surat utangnya kepada Samidi. Hingga tiba-tiba Panjul datang untuk membela Dayong dengan mengatakan kalau Dayong adalah pacarnya. Tapi Dayong terlihat jelas tak menyukainya dan memilih segera hengkang dari sana. Dan ketika Panjul hendak mengejar Dayong, Shinji menghentikannya. Namun Panjul justru bersikap kasar dan menolak Shinji mentah-mentah. 야, 가지 마. Setelah itu, Dayong menghubungi detektif dan menyatakan niatnya untuk menyerahkan diri ke polisi. Bukan itu saja, dia juga akan membongkar semua kebusukan dan perilaku bejat sang detektif. Tidak lama kemudian, Kang Jin datang dan memberitahu bahwa semuanya sudah berantakan. Tapi belum sempat menjelaskan, Panjul keburu muncul dengan niat memberi pelajaran kepada Kang Jin. Hingga tiba-tiba... Beruntung Mansu datang menjemput dan berhasil membawa Kang Jin serta Dayong kabur. Setelah berhasil mengamankan diri, Mansu dan Kang Jin sempat cekcok karena merasa saling dikhianati. Lalu Dayong segera melerai mereka dan mengingatkan agar lebih fokus menyelesaikan masalah. Namun situasi kembali genting ketika Panjul dan gengnya menemukan mereka bertiga. Tapi ketika Kang Jin dan Dayong kabur, Mansu justru melakukan hal ini.
Naasnya, Mansu terkapar dan langsung dihajar secara membabi buta. Melihat Mansu terkapar, Kang Jin dan Dayong buru-buru membawanya ke rumah sakit sebelum terlambat. Saat menunggu orang tua Mansu datang, Dayong akhirnya mengungkapkan semua kebenaran. Dia mengakui memang menjadi ani-ani tetapi tidak pernah melakukan hubungan fisik dan hanya mencuri uang mereka. Hingga akhirnya dia bertemu detektif yang dianggap bisa dipercaya. Pengakuan itu menjadi beban terakhir sebelum Dayong memutuskan untuk melapor ke polisi. Mendengar itu, Kang Jin pun lantas berniat membantu Dayong menyelesaikan masalahnya. Namun, ancaman belum berakhir. Tak lama setelah Dayong pulang, Kang Jin mendapat pesan misterius yang mengatakan kalau Samidi berada di rumah Dayong. Samidi berniat menghabisi Dayong karena gadis itu dianggap sebagai ancaman yang bisa menghancurkan bisnisnya. Sesampainya di sana, Kang Jin pun mencoba menyelamatkan Dayong dari seorang anak buah Samidi. Tentu saja Kang Jin kalah dan setelah itu dia menanyakan alasan Samidi melakukan ini semua. Samidi pun membongkar semua kebusukan bisnisnya termasuk pengkhianatannya terhadap Kang Jin. Samidi bahkan bersikap kasar kepada Dayong karena mencoba melawan. Namun tak disangka-sangka, ternyata yang mengirim pesan adalah Panjul. Sebelumnya, dia juga memberitahukan hal tersebut kepada Hewon untuk mengadu domba mereka semua. Menyadari sahabatnya dalam bahaya, Hewon pun segera menyusul ke rumah Dayong. Dan sekarang, perbuatan nekat Hewon membuat situasi semakin rumit dan kacau. Besoknya, terlihat Kang Jin dan Dayong pergi ke kantor polisi. Mereka berniat melapor dengan bermodalkan rekaman dari kamera helm Kang Jin saat menyelamatkan Dayong sebelumnya. Dari rekaman itu, polisi akhirnya mengetahui bahwa Samidi adalah dalang di balik semua kejadian. 원래 돈은 이렇게 버는 거야. 정상적으로 하면은 못 벌어. 그래도 네 덕에 나쁘지 않게 돈 맛은 좀 봤다. Sementara itu di sekolah, para murid dibuat takjub dengan berita tentang kedekatan Shinji dan Panjul saat mereka kobam. Pesan itu disebarkan karena Shinji sakit hati atas sikap Panjul tempo hari. Dan tragisnya lagi, setelah menyebarkan berita itu, Shinji justru COD sama malaikat maut. Hari-hari berikutnya, Dayong dan Kang Jin semakin dekat karena ternyata mereka memang teman baik sejak SD. Tapi mereka tidak bisa kembali sekolah setelah terlibat kasus berat. Sementara di sisi lain, kondisi sekolah kembali berjalan normal seperti semula. Namun di balik semua itu, Samidi yang berhasil selamat masih belum berubah. Dia kini merekrut murid SMA lain untuk menjadi korban berikutnya setelah Kang Jin.